Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Puspa Garden. Video kali ini kami akan membahas tentang salah satu tanaman hias Philodendron ya sobat. Ini adalah Philodendron gloriosum. Nah, mungkin di antara sobat ada yang belum tahu tentang tanaman hias yang satu ini. Langsung saja kita coba bahas sobat ya, seperti apa sih tanaman Philodendron gloriosum ini, asal usulnya, media tanamnya, cara perawatannya, pupuknya, dan juga cara perbanyakannya itu seperti apa. Langsung saja kita coba bahas sobat ya. Nah, di hadapan sobat ini sudah ada tanaman philodendronnya sobat ya. Ini adalah Philodendron gloriosum. Nah, jadi Philodendron gloriosum ini berasal dari luar ya sobat ya. Jadi dia itu lebih terkenal dari Kolombia. Dia ini berasal dari hutan hujan tropis. Jadi dia ini termasuk tanaman hias tropis ya sobat ya, atau tanaman hias teduh. Nah, di sini kita lihat dulu untuk karakteristik dari tanaman Philodendron gloriosum ini ya sobat ya. Jadi dari bentuk daunnya itu dia seperti hati atau love seperti ini. Dan dia ini lebih membulat ya sobat ya, cenderung membulat untuk bentuk daunnya itu. Dan dia dengan tulang daun berwarna putih ya sobat ya, seperti ini nih. Putih terang, dia menyala seperti ini, ada seperti bercak-bercak seperti ini nih. Dan ini daunnya itu seperti bludru ya sobat ya. Ini kalau kelihatan sama sobat seperti bludru dia. Dan ini bagian atasnya sobat ya berwarna hijau tua seperti ini. Kemudian bagian bawahnya itu seperti ini dia nih. Ini serat-serat daun bagian bawahnya. Untuk bagian bawahnya itu tulang daunnya sama ya sobat ya, warnanya dengan warna daunnya. Seperti ini. Kemudian dia mempunyai tangkai yang panjang ya sobat. Tangkainya itu panjang segini nih, lumayan panjang dia, mungkin ada sekitar 4 jengkal atau sekitar 50 cm. Dan dia ada coraknya sobat ya, di tangkainya ini ada bercak-bercaknya seperti ini. Hijau bercak-bercak putih seperti ini nih. Dan dia bagian tangkai daunnya yang dekat daunnya itu warnanya merah ya sobat ya, seperti ini nih. Tuh dia warnanya merah. Ini agak kemerahan dia. Dan di bagian pinggir daunnya ini seperti ada lis sobat ya, seperti ini nih, ada lis agak kemerah-merahan. Kemudian bagian ujungnya itu agak runcing dia seperti ini. Jadi ini daunnya bisa lebih besar lagi sobat ya. Tapi ini sudah dewasa sebenarnya, tapi masih bisa lebih besar lagi. Nah, kemudian untuk daun yang masih mudanya itu seperti ini sobat ya. Dia lebih, warnanya itu lebih kemerahan. Ini warna tulang daunnya itu lebih ke pink ya sobat ini. Seperti menyala dia warna merahnya ini. Dan bagian bawahnya juga agak kemerahan ya sobat ya, nih kalau sobat lihat. Ini dia seperti merah seperti ini. Untuk yang lebih muda lagi kayaknya lagi nggak ada ya sobat ya. Jadi di sini paling muda itu adanya segini nih. Jadi lumayan cantik ya sobat ya, kalau yang mudanya itu seperti ini, dia warnanya menyala dan bagian bawahnya merah seperti ini. Dan tanaman Philodendron gloriosum ini termasuk jenis tanaman Philodendron yang batangnya agak merambat ya sobat ya. Seperti ini nih. Dia agak memanjang seperti ini. Jadi tidak terlalu menjalar juga sobat ya, karena tidak perlu turus juga dia. Seperti ini nih batangnya tuh. Jadi panjang-panjang. Dan ada jarak antar daunnya itu lumayan jauh ya sobat ya. Space-nya sekitar 3 cm, 4 cm sampai 5 cm ini untuk yang masih kecilnya. Selanjutnya untuk perawatan dari Philodendron gloriosum ini sangat mudah sobat ya, seperti Philodendron kebanyakan atau pada umumnya. Dia itu ditempatkan di tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari langsung. Sobat bisa meletakkannya di bawah naungan paranet yang agak teduh, atau di bawah pohon yang agak teduh juga bisa. Atau bisa juga di teras rumah yang tidak terkena sinar matahari langsung. Tapi dia tetap butuh cahaya matahari untuk proses fotosintesis ya sobat ya. Ini saya taruhnya di bawah paranet ya sobat ya nih. Di bawah paranet. Kemudian untuk media tanamnya, kalau saya itu biasa menggunakan campuran dari sekam bakar, sekam mentah. Kemudian ada pupuk kandang atau komposnya juga, ada juga pakisnya sobat ya. Untuk perbandingannya itu sekam mentahnya sekitar 2, sekam bakarnya 1, pupuk kandang atau komposnya 1, dan juga pakisnya 1. Ya, tapi untuk media tanam itu bisa disesuaikan dengan kondisi atau keadaan tempat sobat. Jadi sobat bisa mencari media tanam yang mudah ditemui aja di tempat sobat. Karena ini juga nggak keurus ya sobat ya, seperti nggak keurus itu. Ini sudah merambat atau menjalar di tanah ini. Jadi media tanamnya udah bukan media tanam racikan lagi. Itu dia sudah di tanah sobat ya nih. Kemudian untuk penyiraman dengan media tanam yang sudah disebutkan tadi, biasanya itu saya melakukan penyiraman sekitar seminggu 2-3 kali sobat ya. Itu kalau nggak ada hujan, tapi kalau hujan itu biasanya nggak disiram karena sudah terkena air hujan. Tapi untuk lebih amannya lagi sobat bisa memastikan media tanamnya itu sudah kering apa belum.
Jadi kalau masih terlalu basah jangan disiram terlebih dahulu. Kemudian untuk pemupukan, kalau saya itu biasa menggunakan pupuk NPK ya sobat ya, yang slow release seperti Osmocot atau Dekastar seperti ini nih, yang 13 yang seimbang, atau yang 14 atau bisa juga menggunakan pupuk semprot ya sobat ya, seperti Growmore misalnya yang seimbang juga, ada yang 20 atau pupuk lain juga bisa. Tentunya pupuk itu bisa menyesuaikan ya sobat ya, sobat gunakan aja yang sobat miliki pupuknya. Nah untuk Dekastar itu seperti ini sobat ya, bentuknya itu butiran seperti ini bisa dengan cara ditabur di media tanamnya. Untuk sekali pupuk ini bisa sekitar 3 bulan, atau kalau pakai pupuk yang semprot seperti Growmore itu biasanya seminggu sekali sobat ya untuk intervalnya itu. Jadi pupuk itu sobat bisa gunakan yang sobat miliki atau yang mudah sobat temui aja di tempat sobat. Yang selanjutnya itu untuk cara perbanyakannya sobat ya. Jadi cara perbanyakannya ini bisa dengan beberapa cara, bisa dengan cara vegetatif ataupun generatif. Jadi si Philodendron gloriosum ini jika sudah besar nantinya akan menghasilkan bunga atau tongkol. Nah bunga itu atau tongkol itu jika terjadi penyerbukan nantinya akan menghasilkan biji ya sobat ya. Tapi kalau sepengalaman saya untuk Philodendron gloriosum ini agak susah untuk menjadi tongkolnya atau menjadi bunganya. Jadi selama saya nanam Philodendron gloriosum ini belum pernah keluar bunga ya sobat ya atau tongkolnya. Selain itu cara yang selanjutnya itu bisa dengan cara dicacah ya sobat ya. Jadi si batangnya ini bisa sobat cacah aja. Nanti kita coba praktekannya sobat ya. Ini kita ambil aja. Nah ini ya sobat ya, jadi si pohonnya ini bisa langsung sobat potong aja di bagian sininya misalnya. Nah nantinya di bagian bawahnya ini atau bonggolnya ini akan mengeluarkan tunas-tunas baru atau tanaman baru. Nah si pucuknya ini bisa sobat langsung tanam ya sobat ya, tanam ke media tanam. Atau sobat juga bisa mencacahnya lagi, jadi satu daun pancing. Kita coba cacah seperti ini sobat ya nih. Yang penting itu ada akarnya. Nah seperti ini. Nah jadi dari satu daun pancing ini nanti akan mengeluarkan satu tunas baru atau satu tanaman baru. Karena satu ruas ini biasanya ada satu mata tunasnya sobat ya. Tapi ini belum kelihatan mata tunasnya di sebelah mana. Biasanya itu di sini sobat ya nih. Nih, nah ini mata tunasnya nih. Ini nanti akan keluar tunas baru dari sebelah sini. Ini tinggal sobat tanam aja sobat ya, seperti biasa, seperti menanam pada umumnya. Dan sobat letakkan di tempat yang teduh, jangan terkena sinar matahari langsung atau jangan terkena hujan. Nah itu dia sobat sedikit penjelasan tentang tanaman hias Philodendron gloriosum ini. Jika di antara sobat ada yang sedang mencari tanaman hias, mungkin untuk menambah koleksi halaman sobat, mungkin bisa menanam Philodendron gloriosum ini sobat ya. Dan ini kelihatannya cukup bagus juga untuk tanamannya ini, dan juga untuk saat ini harganya itu sudah sangat terjangkau. Sobat bisa membelinya di toko-toko tanaman hias terdekat, mungkin sudah banyak yang menjualnya, atau sobat juga bisa membelinya secara online di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, atau yang lainnya. Nah mungkin sekian dulu ya sobat ya untuk video kali ini. Jika di antara sobat ada yang ingin menanyakan, bisa langsung tulis di kolom komentar, atau sobat ingin menambahkan juga bisa langsung tulis di kolom komentar. Jadi kita sharing-sharing aja di sini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.